Salam sehat, jumpa lagi dengan saya Alexander Melese di tayangan Alex Go dan MNC News TV. Pada sore hari ini sangat berbahagia bisa menghadirkan tokoh muda yang kiprahnya juga sangat nasional, Ketua KNPI dan anggota DPR Bualemo, Bung Wahyu Murid. Selamat sore. Ya sore, Bung. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, meskipun kita di tengah COVID-19 saat ini, ya dengan anjuran pemerintah dalam rangka menjaga protokol kesehatan, sehingga insya Allah kita masih tetap sehat walafiat. Ya, kebetulan Bualemo ini dikenal sangat baik dalam penanganan COVID. Masyarakatnya hanya sedikit yang positif dan pemerintahnya juga dalam hal ini Bupati begitu all out untuk memberikan edukasi, terus memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Boleh diceritakan seperti apa sebenarnya penanganan real COVID di Bualemo? Ya, jadi pada dasarnya memang di awal pada saat COVID-19 ini mulai merembet ke daerah, kita Bualemo itu sempat ada yang positif, tapi kurang lebih cuma 7 orang. Ya. 7 orang, dan alhamdulillah selang berjalannya waktu hingga bulan kemarin itu semuanya sudah sembuh, dan saat ini hampir tidak ada. Ya. Termasuk tidak ada ya, karena memang angka kita sekarang untuk COVID-19 nol di Bualemo. Nah, hal ini kita lakukan, ada hal-hal jitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan kita di DPRD, Ya. di mana setiap yang ODP itu kita berikan bantuan kepada mereka. Kita berikan bantuan kepada mereka seperti beras, cadangan beras pemerintah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita, itu kita edarkan kepada mereka. Dan untuk yang masyarakat kita sendiri di sana, alhamdulillah sampai dengan saat ini mereka tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Dan ini ditaati betul oleh masyarakat kita, sehingga alhamdulillah di sana tingkat daripada COVID-19 dapat kita putuskan rantai penyebarannya. Ya. Kalau boleh tahu sampai sekarang jumlah dana yang sudah digelontorkan untuk penanganan COVID? Ya, jadi sesuai anjuran dari pemerintah pusat, memang dalam proses COVID ini kita sempat kena refocusing, yaitu ditariknya dana alokasi umum kita sebesar 51 miliar Ya. atau 10% dari jumlah keseluruhan dari DAU, ini ditarik dibuat sebagai dana safety untuk penanganan COVID. Nah, untuk kita sendiri di Bualemo termasuk sedikit menurut saya anggaran yang kita gunakan, termasuk sedikit karena memang di sana seperti saya jelaskan tadi bahwa masyarakat kita lebih paham dan mereka mengikuti seluruh protokol kesehatan, sehingga alhamdulillah ini bisa menekan daripada angka COVID-19 di daerah kita. Ya. Dibanding dengan daerah-daerah lain, Bualemo sangat aman. Bualemo sangat aman. Dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo, Bualemo yang paling aman. Ya. Itu berarti Bupati rutin turun ke Iya, memang masyarakat. di sana ada dinas kesehatan bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah. Kita sampaikan, kita sosialisasikan protokol kesehatan, dan alhamdulillah ini dipatuhi oleh masyarakat kita. Ya. Katanya juga selain bantuan dari pemerintah yang memang sudah disiapkan itu, Bupati juga termasuk Ketua juga mengeluarkan kocek pribadi juga untuk membantu masyarakat ya. Pada dasarnya kita semua di sana terlibat. Kita di sana semua terlibat, dari Bupati, DPR, dinas, stakeholder, dan semua masyarakat umum bergotong royong untuk membantu bagaimana rantai daripada COVID-19 ini terputus. Dengan demikian Bualemo aman. Berarti pemberlakuan new normal ini kalau di Bualemo tidak ada masalah. Betul? Tidak ada masalah menurut saya. Semua sekarang kita sudah masuk new normal. Memang kemarin kita masih dalam proses transisi, tapi beberapa bulan kemarin kita sudah putuskan kita new normal, dan saat ini Bualemo saya sampaikan bahwa sudah aman dari COVID-19. Bahkan di sana dalam proses new normal ini kita mulai dari pasar. Ya. Dari pasar protokol kesehatan kita jalankan di pasar-pasar, pedagang dan pembeli semua wajib menggunakan masker. Bahkan ada jarak-jarak yang kita buat di pasar, sehingga
tidak ada terjadi social distancing di antara masyarakat yang ada di pasar. Jadi Seperti meskipun itu pasar tradisional, tapi kita sangat ini juga iya, ya, sangat gunakan rapi. kita gunakan protokol kesehatan di situ, sehingga di antara penjual itu ada jarak sekitar 2 meter dan pembeli juga begitu. Di sana tidak langsung serta merta kalau ada 10 orang pembeli beli di satu tempat terus 10 orang langsung masuk, tidak bisa seperti itu, tetap kita atur. Oh, diatur sedemikian Kita rupa. atur sedemikian rupa. Jadi kita mulai dari pasar Ya. untuk penerapan new normal di sana. Luar biasa kalau begitu. Berarti boleh dikata secara ekonomi juga tidak ada masalah hambatan juga di Tidak sana. ada Ya? masalah. Alhamdulillah dengan persoalan Covid ini memang sebelumnya sempat ada penurunan ekonomi masyarakat, tapi dengan penerapan new normal saat ini semua sudah berjalan seperti biasa lagi. Ya. Ketua ini Bung Wahyu ini masih muda, Ya. tapi sudah sukses jadi dalam karir Ya. dalam karir politik. Bisa diceritakan sejak kapan terjun ke dunia politik? Jadi persoalan terjun saya rasa dari waktu saya masih SD. Dari SD saya sudah mulai mencoba untuk melihat, terus mulai di saat ada kampanye-kampanye saya hadir, saya melihat seperti apa orang berbicara, seperti apa menjadi orator dan lain sebagainya. Terus dalam berjalannya waktu, alhamdulillah kemarin di umur saya yang 23 tahun saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bua Lemo dari PDIP. Sebelumnya sebelum di PDIP saya di Golkar. Saya menjadi salah satu pengurus di DPD 2 Golkar, tapi memang takdir dari Tuhan saya menjadi anggota DPRD dari PDIP. Nah, mungkin ini adalah salah satu hal yang biasa dalam politik menurut saya. Ya, pindah partai dan mencalonkan diri sehingga terpilih dari satu partai itu hal yang biasa. Umur 23 itu yang termuda? Iya, wakil anggota rakyat termuda DPR di Bolemo. DPR termuda di Bua Lemo saat ini. Tapi kemudian ada juga yang mengkait-kaitkan bahwa Bung Wahyu ini karena anak bupati mungkin ada kemudahan-kemudahan, padahal enggak juga ya. Jadi begini, memang persoalan seseorang terpilih menjadi anggota DPR apalagi dari garis keturunan keluarga penguasa itu tetap akan dikait-kaitkan dan tetap ada pengaruhnya juga. Namun pada dasarnya kalau saya secara pribadi melihat diri saya bahwa memang proses sampai saya menjadi anggota DPR adalah proses saya sendiri tanpa campur tangan dari orang tua saya. Luar biasa. Jadi Bung Wahyu menunjukkan kemandirian bahwa tidak tergantung kepada orang tua. Ya. Lalu di masyarakat, kalau saya baca-baca di media juga, Bung Wahyu ini sangat aktif turun di masyarakat. Turun selain memberikan bantuan juga banyak memberikan penyuluhan soal pertanian ya, Bung Wahyu. Jadi mungkin itu adalah salah satu strategi politik yang saya punya sehingga saya terpilih kemarin menjadi anggota DPR. Sebelum saya menjadi anggota DPR memang saya paling banyak turun ke warga dan ini terbentuk dari ajaran ayah saya di saat ayah saya masih menjadi pengusaha jagung. Saya diajarkan mandiri, saya diajarkan banyak berdekatan dengan rakyat, saya diajarkan banyak berdekatan dengan petani, sehingga pola-pola ini yang saya bawa hingga akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPR. Kemarin itu saya maju dari dapil yang bukan menjadi kampung saya sendiri. Dari dapil yang berbeda, yaitu dapil 1 Tilamuta Butumo itu Menanggu, sedangkan saya orang Dulupi. Ya. Alhamdulillah kemarin di pileg saya terpilih dengan suara 1998, kursi pertama dari 10 kursi. Suara terbanyak di dapil itu. Suara kedua di dapil itu, namun dalam perolehan kursi saya kursi pertama. Karena PDIP sebagai pemenang di dapil itu sehingga saya mendapatkan kursi pertama. Seperti itu. Jadi setelah di DPR ini sudah sekitar Sudah satu sekitar tahun ya, mau hampir 1 1 tahun, tahun. ya. Hampir 1 tahun. Jadi sebelum di DPR memahami persoalan masyarakat, setelah di DPR lebih ini lagi kan bisa membantu masyarakat karena bisa memperjuangkan di lembaga legislatif. Ya, mungkin itu afiliasi saya ya. Afiliasi utama saya yaitu bagaimana saya yang awalnya berkecimpung di masyarakat luas ada keterbatasan karena yang saya gunakan hanyalah kekuatan pribadi.
Namun dengan saya di DPR maka saya menggunakan kekuatan pemerintah untuk membantu masyarakat. Karena tokoh pemuda juga, saya dengar juga Bung Wahyu ini banyak mengajak pemuda di sana untuk bergerak aktif dalam pembangunan, pemberdayaan pemuda ya. Ya, jadi begini, saya berusaha di sana itu para pemuda di umur seperti saya tidak lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, tidak lagi minum minuman keras, tidak lagi berbuat hal-hal yang buruk yang mungkin kita ketahui bersama malah mengganggu aktivitas atau mengganggu waktu kita di saat muda. Nah, ini yang berusaha kita terapkan di Bualemo sehingga ini kemungkinan akan menjadi satu motivasi besar untuk orang Bualemo bagaimana di usia muda itu dia harus sukses. Ya, jadi menunjukkan keteladanan juga kepada yang ini ya. Menjadi contoh kepada yang muda-muda. Ya, meskipun memang kita ketahui bersama dan ini mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa saya juga orang yang muda dan pernah juga dia mengalami hal-hal yang mungkin ya kenakalan-kenakalan remaja dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang berusaha bagaimana saya berusaha bagaimana hal ini tidak terjadi di kalangan anak muda kita saat ini. Sekarang setelah di anggota dewan masih mengurus bisnis juga, Bung Wahyu? Ada sedikit, namun tidak lagi fokus ke situ. Saya lebih fokus ke pekerjaan saya yang saat ini. Dengan Bung Wahyu terpilih sebagai anggota dewan, mungkin ada yang muda di sana, generasi muda lebih antusias lagi untuk terjun di dunia politik ya? Ya, jadi begini, di sana itu saya berusaha menerapkan bahwa kepada teman-teman anak muda bahwa politik itu bukan tempat kita untuk mencari uang, tapi politik itu sebagai media kita untuk bagaimana bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Dan di sini kita tidak bisa nafikan bahwa memang kita membutuhkan itu namanya ekonomi ya, namanya kita hidup sebagai manusia sosial sehingga pasti membutuhkan ekonomi yang lebih. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengabdikan diri kita kepada tanah leluhur kita, karena memang yang harus kita pahami bahwa siapa lagi kalau bukan kita yang dapat memperbaiki tanah leluhur kita itu sendiri. Ada kesulitan kalau mengajak pemuda-pemuda di sana untuk aktif? Pasti. Namanya kita dalam proses merubah satu paradigma anak muda itu pasti akan sulit. Namun pelan, step by step kita insya Allah bisa mengajak mereka. Namun saat ini alhamdulillah sudah mulai banyak anak-anak muda yang saat ini sudah mulai memahami apa tupoksi mereka sebagai anak muda sehingga mereka mampu untuk bisa berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah. Mungkin ada pesan-pesan perdamaian untuk pemuda di seluruh tanah air. Ya, jadi untuk anak-anak muda seluruh tanah air perlu saya sampaikan bahwa kita anak muda ini punya beban moral, terhadap negara ini. Hancurnya kita adalah hancurnya negara ini, baiknya kita adalah baiknya negara ini. Karena apa? Generasi daripada bangsa ini tidak panjang waktunya, bahkan cuma sedikit. Hari ini orang-orang yang memimpin di Indonesia ini, di bangsa ini tidak akan lama lagi mereka akan kita gantikan, sehingganya masa depan bangsa ini di tangan kita. Seperti saya sampaikan tadi bahwa hancurnya pemuda adalah hancurnya bangsa dan baiknya pemuda adalah baiknya bangsa. Ya. Jadi teman-teman generasi muda, inilah pesan-pesan dari Ketua Bung Wahyu bahwa masa depan negara ini, masa depan daerah ini, masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda. Jadi kalau dari sekarang gunakan waktu sebaik mungkin, fokus dengan apapun yang dikerjakan, manfaatkan waktu sehingga bisa berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Iya. Begitu ya, Iya. Bung Wahyu. Ya. Jadi kita selalu juga berdoa semoga Bung Wahyu dalam karir politik bisa tetap bermanfaat baik di Bualemo dan mudah-mudahan juga nanti mungkin bisa dipakai di tingkat yang lebih tinggi. Amin. Terima kasih Bung Wahyu atas waktunya. Salam sehat dan jangan lupa selalu untuk menyaksikan MMC News TV dan tayangan Alex Go. Salam sehat. Salam sehat.